Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala, bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini melaksanakan salat maghrib tadi, amal kita dicatat sebagai amalan baik oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mengikuti kajian ini akan menambah ilmu kita untuk memperbaiki mutu ibadah kita di masa akan datang. Alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir Ustaz kita Bapak Ahmad Ibrahim. Kemarin telah dibahas tentang 10 prinsip dasar tauhid. Kemarin yang sampai ke 9 itu mana hukumnya. Nah, insyaallah pada hari ini akan dibahas untuk yang ke-10-nya, yaitu masalah-masalahnya. Baiklah, untuk berkahnya kajian kita pada sore ini kita buka, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz kita persilakan. Tafadhal. Tes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian untuk pembahasan ilmu tauhid memang awalnya masih bicara seputar 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini nanti dikemas dengan model yang di Jawa itu aqaid 50, itu akidah 50. Karena yang dibahas adalah nanti sifat wajib, sifat jaiz dan mustahil bagi Allah. Lalu sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi para rasul. Gitu ya. Nah, wajibnya kan bagi Allah 20. Ya, sifat wajibnya 20. Ya, lalu jaiznya 1, lalu mustahilnya 20, maka sifat Allahnya jadi 41. Kemudian sifat wajib bagi para rasul 4, ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat jaiznya 1, mustahilnya juga 4, maka totalnya 9. Jadi 41 ditambah 9, ini sama dengan 50, dikenal sebagai aqaid 50. Keyakinan 50 ini. Jadi bicara Allahnya 41, bicara Rasulnya 9. Ya, karena jaiznya 1. Ya, 20 ini wajib. Ya, bagi Allah. Yang ini juga mustahil. Yuk, makasih. Itu ya, itu asalnya. Nah, yang 4 juga sama, ini wajib tapi buat para rasul. Yang ini juga mustahil. Yang 1 ini jaiz. Ya, sehingga ketemu angka 50. Kenapa kok wajibnya dan mustahilnya sama? Iya, karena dia lawan kata. Misalnya sifat wajib Allah, wujud Allah wajib pasti ada, maka lawannya adam. Allah tidak mungkin tidak ada, gitu. Kayak sifat wajib bagi Rasul, siddiq, Rasul itu jujur, lawannya kadzib, mustahil Rasul itu pembohong. Karena itu wajib dan mustahil harus seimbang, sama. Di mana ada wajib, di situ ada mustahil. Dan kenapa yang dibahas Allah dan Rasul? Karena 2 kalimat syahadat bicara tentang Allah dan Rasul. Seandainya kita hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, belum sempurna.
Karena kita meyakini Allah lewat siapa? Ya lewat Rasul. Makanya harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Karena itulah ini tadi sifat wajibnya 20, jaiznya 1, mustahilnya 20 bagi Allah semua. Baru buat Rasul wajibnya 4, jaiznya 1, mustahilnya juga 4. Sehingga ketemulah tadi angka 50. Gitu ya. Karena di Jawa disebutnya seket. Ya. Madura juga seket sama ya. Madura juga seket. 50 sama. Ini adalah dasar atau muqaddimah ilmu tauhid. Baru kemudian lanjutannya mendalami 6 rukun iman lainnya. Itu ya. Jadi pembahasannya hanya ke situ saja ya. Hanya di 2 itu pembahasannya. Mana nih? Dan yang berikutnya nanti kalau sudah bahas tentang sifat apa namanya? Tadi bicara tentang 2 kalimat syahadat, ya bicara yang lainnya ini. Nih. Nanti kita bicara tentang perbuatan-perbuatan manusia. Ini di buku keduanya. Lalu bicara apa itu ketaatan dan kemaksiatan, apa itu janji dan ancaman. Lalu soleh wal aslah, baik dan terbaik, kodok kodar. Ya, apakah betul kita bisa melihat Allah? Ya, lalu kebutuhan manusia atas risalah, wahyu dan jenis-jenisnya. Kemudian para rasul utusan Allah. Nah, diberi sifat wajib, mustahil dan jaiz ditekankan di sini buat rasul. Lalu mukjizat Nabi Muhammad, lalu karomah para wali. Kemudian bagaimana kita meyakini sahabat Nabi. Ini buku keduanya. Sudah selesai, baru kita masuk buku ketiga, buku terakhirnya tentang sam'iyat. Bicara malaikat, jin, setan, kematian, ajal orang yang dibunuh, ruh, pertanyaan, azab dan nikmat kubur, hari kebangkitan, hisab, hari akhir, syafaat, kebaikan, keburukan, taubat, timbangan, sirat, telaga, surga, neraka, 5 maslahat, lalu imamah, dan terakhir amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini buku ketiganya kita. Bisa, tinggal ambil aja, comot, selesai ini judulnya. Ini kalau mau sampai 3 bukunya. Karena kan kebetulan di sana kan ya sama ya. Sanawiyahnya kan 3 tahun. Jadi buku pertama sampai tentang sifat 20. Ya, ini buku 2, buku 3-nya ya. Enggak lama sih ya. Bisa saya kasih bukunya langsung enggak apa-apa ya, tinggal terjemahin sendiri. Gitu ya, itu tadi apa namanya, fokusnya itu 6 rukun iman ke situ tadi ya fokusnya. Jadi setelah bicara tentang Allah, bicara Rasul dan sekitarnya, baru bicara tentang yang lain tadi, takdir lah, bicara tentang surga neraka ya, dan seterusnya. Oke, itu tadi prinsip dasarnya ya, 10 prinsip dasar tentang ilmu tauhid. Monggo ada pertanyaan? Silakan kalau ada Bapak yang ya. Mas Husron. Cik. Wah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, tadi disampaikan bahwa ilmu tauhid itu cerminan dari 2 kalimat syahadat. Bahkan kemarin saya ingat bahwa itu tercermin dalam miniatur adzan. Ini Pak ya. Nah, tadi aqoid seket itu 41 sifat Allah, mustahil, wajib, mustahil dan jaiz. Rasul 9 kan sama. Mungkin pertanyaan orang awam, kan Allah ini kan kesempurnaannya itu kan tidak terbatas. Ya Pak ya. Maha mulia, maha agung, maha bisa. Kenapa kok di jumlahnya kok hanya 50? Nah, ini pertanyaan pertama. Kedua, Pak Ustadz kan selalu menyampaikan kita yang normatif kan itu. Normatif artinya yang sesuai dengan nama syariat Islam. Tapi ada juga mengenai hal-hal yang menyimpang gitu, hal-hal yang merusak kemurnian tauhid itu apa? Nah gitu. Jadi artinya merusak juga 2 kalimat syahadat itu Pak Ustadz.
Sementara itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada. Yang kedua Pak Ustadz. Pak. Halo. Ini. Waduh. Wah, monggo. Ini mentang-mentang ini udah nggak jadi tengok lagi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini saya mohon pencerahan. Kita hakul yakin mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu adalah agama tauhid. Cuman ada sedikit yang bergelitik karena dikaitkan dengan rukun Islam. Rukun Islam salah satunya itu kan mengucap 2 kalimat syahadat ya Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu agama tauhid yang lalu itu apakah Islam? Kan begitu pertanyaannya. Karena kalau menurut rukun Islam kan begitu. Kalau Muslim iya, karena mohon maaf kalau saya salah, dari dulu itu selalu dikatakan Muslim semua. Nabi Adam, Nabi Nuh itu orang Muslim. Nah masalah kalimat ini Pak, karena kadang-kadang pihak sebelah itu kan selalu ingin mencari-cari kelemahan. Kalau begitu bukan Islam dong. Apakah memang hanya syariatnya, karena tiap-tiap nabi itu ada sedikit perbedaan syariat, perkembangan syariat itu. Apakah itu yang bisa dijelaskan? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Kemudian satu lagi sedikit hanya mengganjel. Kadang-kadang masih ada kita mengatakan itu kan zolim ke Allah, kok Allah dizolimi? Padahal kan udah jelas Allah tidak pernah menzolimi umatnya, iya. Tapi kalau kita berbuat zolim bukan ke Allah, tapi zolim kepada diri kita sendiri. Masih ada kadang-kadang mohon izin, mohon maaf, yang suka ngasih ceramah itu kan zolim ke Allah gitu loh. Kok zolimnya ke Allah? Sepertinya Allah tuh umat bisa dizolimi gitu loh. Terima kasih Pak, mohon pencerahan. Oke. Ada ibu di belakang. Oh ya, silakan dulu. Mumpung dekat Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ringan aja Pak. Di situ tadi tertulis qadha dan qadar. Pak Ustadz, tolong jelaskan kepada kami perbedaannya. Qadha dan qadar. Mohon pendalamannya. Buku 3 itu. Ini masih buku 1 ini. Oh belum? Ya udah ya, enggak apa-apa. Oh ya udah. Ya nggak apa-apa, daripada pas buku 3-nya tinggal hadir kan nggak nanti. Tahu aja. Mohon pendalamannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu di belakang yang mau tolong Mas Nusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Ustadz, mohon penjelasan tentang penjelasan kemarin yang Pak Ustadz menerangkan tentang azan. Kalau salah nyimak, menurut saya Pak Ustadz menjelaskan tentang benarkah azan itu sebagai rangkuman dari konsep 5 rukun Islam. Karena kemarin itu saya agak rancu, jadi saya mohon penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara 4 dulu Pak Ustadz, takut nggak cukup waktu. Iya. Yang pertama, bahwa ada konsep aqaid seket itu bukan berarti itu patokan bahwa nggak boleh lebih, tidak. Tapi memang yang diperdebatkan tentang masalah itu, gitu ya. Jadi konsep sifat 20, karena memang itu yang sering diperdebatkan, sehingga muncullah sifat wajib 20. Ya, termasuk juga bicara tentang 4 sifat wajib bagi Rasul itu yang sering diperdebatkan. Ya. Karena itulah muncullah sidik, amanah, tablik, fatona. Misalnya, kenapa kok Rasul dibilang cerdas padahal Rasul nggak bisa baca tulis? Kan luar biasa kan bagaimana perdebatannya. Mungkin nggak Rasul
tidak menyampaikan risalahnya, misalnya, ya, itu kan juga nanti ya berkaitan dengan sifat tabliknya. Sehingga nanti dari konsep-konsep tadi muncullah nanti penjelasan bahwa ini yang layak dan ini yang tidak layak. Misalnya ketika bicara tentang Nabi siapa tuh yang katanya pernah ada penyakit yang luar biasa mengerikan, Nabi Ayub. Sebenarnya nggak begitu mengerikan karena nggak mungkin, karena bertentangan dengan dengan sifat-sifat kerasulan ini. Jais bahwa yang namanya Rasul nggak mungkin punya penyakitnya sampai mengerikan, menakutkan, nggak mungkin. Sehingga konsep tadi tertolak dengan tadi itu, dengan sifat wajib dan sifat mustahilnya, gitu ya. Jadi kenapa sampai 50 saja? Karena inilah yang sering diperdebatkan. Mau nambahin silahkan, nggak ada masalah, selama memang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Karena ulama yang membuat sifat 20 buat bagi sifat wajib 20 buat ya bagi Allah dan sifat wajib 4 bagi Rasul itu sudah menjelaskan dengan dalil-dalilnya baik akli maupun nakli. Nah, ini juga tambahan dari yang kemarin pertanyaannya, ya. Ya. Kenapa kok bicara tauhid itu memadukan antara dalil nakli Quran Sunnah dan dalil akli atau akal? Ya. Karena dijelaskan di sini masalah tauhid, ya, buat Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya membahas tentang dalil nakli tekstual yaitu Quran dan hadis, tapi juga diperkuat dengan dalil-dalil akli rasional. Karena tujuannya pertama agar orang-orang yang menentang keesaan Allah akhirnya dapat menerima dan segera meyakini, atau paling tidak dia tidak menentang lagi. Karena pembahasan tentang tauhid tidak hanya kita pakai Quran Sunnah. Karena buat orang-orang di luar Islam kan dikasih Quran Sunnah nolak. Orang saya nggak percaya sama Islam, ngapain saya pakai Quran Sunnah? Maka pakai dalil akal. Gitu ya. Siapa mereka? Di antaranya orang yang anti Tuhan, ateis. Mana mungkin mau dikasih Quran Sunnah? Atau kelompok di luar Islam yang ya tidak menerima doktrin-doktrin keesaan Allah, yang kadang mempertanyakannya dengan nada-nada yang memojokkan. Satu. Yang kedua, agar yang masih ragu tentang keesaan Allah hilang keraguannya dan berubah menjadi keyakinan yang kuat. Inilah orang-orang yang biasanya kritis, yang tidak hanya tadi sifatnya normatif saja. Dia mau tahu mana dalil lainnya, mana dalil akalnya, gitu ya. Nah, itu kenapa bicara tauhid, bicara akidah tidak cukup dengan dalil nakli atau Quran Sunnah saja, ya. Karena memang dua kelompok ini yang memang tidak ringan, apalagi di zaman sosmed sekarang, gitu ya. Sehingga memang mau tidak mau juga harus pakai dalil akal. Sedangkan objek dakwah yang sudah meyakini kebenaran Islam, cuma memang ya tidak terlalu kritis, yang kayak gini mah nggak penting bicara dalil akal. Yang penting ayatnya ada, hadisnya ada, selesai. Cuma kan tadi bisa jadi yang ateis juga tidak sedikit, ya, termasuk orang-orang yang tidak meyakini keesaan Allah atau ragu bahkan. Ini juga bisa dikuatkan dengan dalil akal, gitu ya. Oke, itu tambahannya ya. Tadi mana nih? Masih di sini ya. Ya, jadi bicara 50 ini bukan harga mati. Silakan saja kalau mau menambah, yang penting disiapkan dalil naklinya maupun aklinya, normatif maupun dalil akalnya, silahkan. Gitu ya. Ini semua dinamis, silahkan. Gitu ya. Lalu yang kedua, apakah ada yang merusak? Iya, namanya kemusyrikan. Ya, yang merusak tauhid namanya musyrikan. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Ya, jadi siapapun yang tidak mengesahkan Allah, nah, inilah yang merusak. Baik namanya tidak meyakini dalam artian enggak, Tuhan itu enggak ada,
atau yang mengatakan Tuhannya lebih dari satu. Itu jelas yang merusak. Karena itulah Islam itu datang tidak hanya membawa dalil-dalil nakal yang isinya pun juga masuk akal. Ya, dalilnya dalil ayat tapi juga bikin orang mikir. Apa contohnya? Misalnya nanti kita lihat di surat ke-52. Ya, dikatakan di sana am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini ayatnya Quran, tapi bikin orang berpikir, ya, karena sekaligus juga ini dalil akal. Ya, saya copy terjemahnya saja 53, maaf. Ya. Ayat tadi 25. Ya. Am khuliqu, oh maaf kok 53, 52 ayat 35 terbalik. Nih ya. Atau apakah mereka yang tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini padahal Quran, tapi juga menggerakkan akal. Mungkin enggak saya ada dengan teori evolusi tadi, yang tiba-tiba ada muncul tanpa pencipta, atau kita menciptakan diri kita sendiri? Atau ditegaskan lagi di ayat berikutnya, am khalaqus samawati wal ardu, ayat 36-nya. Ya. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Apakah kita manusia yang menciptakan langit dan bumi? Kan enggak. Berarti kita cuma ciptaan. Dikasih 3 pertanyaan. Dan uniknya, ketika Rasul membaca ayat ini, ada orang Mekah, ya, orang Quraisy sedang berkunjung ke Madinah. Ketika nyari Rasul, Rasul sedang mimpin sholat. Kebetulan sholat maghrib kalau nggak salah. Akhirnya orang Mekah ini yang masih kafir datang ke masjid nungguin Rasul. Ternyata Rasul sedang sholat. Rasul baca ayat ini. Dia masih kafir. Tapi ketika mendengar ayat ini, bahasa dia adalah kada qalbi yatir. Ya. Hampir saja qalbi, hatiku terbang. Satu, saking indahnya ayat ini. Dan yang kedua, membuka pikiran dia. Benar ya, kenapa saya nyembah berhala? Kenapa saya nyembah patung? Kan udah ditanya di sini. Mungkin nggak kita ada tanpa pencipta? Yang pertama. Atau kita menciptakan diri sendiri? Enggak juga. Atau kita yang menciptakan langit dan bumi? Enggak juga. Dia masih kafir, tapi dia sudah merasa dibuka pemahaman dia dengan ayat ini. Kada qalbi yatir. Sehingga setelah Rasul selesai sholat, dia menghadap Rasul dan langsung masuk Islam. Karena mendengar ayat ini. Ini dalil nakli sekaligus dalil akal. Disuruh mikir itu. Ini pertanyaan-pertanyaan semua. Dan kita nggak pernah yakin dengan ketiga pertanyaan ini. Kita nggak mungkin ada tanpa pencipta, ya kan? Di sini yang pertama, kita juga nggak mungkin menciptakan diri kita sendiri, dan kita juga bukan pencipta langit dan bumi. Berarti ya jawabannya cuma satu, bahwa kita cuma ciptaan dan ada yang menciptakan. Gitu ya. Jadi dalil nakli pun bisa sekaligus dalil akal. Dan ini dibuktikan dengan tadi orang kafir Quraisy yang ya sampai mengatakan kada qalbi yatir. Ya, karena dia ngerti. Nah, kan kalau kita ngaji cuma Allah thayyib gitu kan. Ya, karena nggak ngerti. Ya. Itu kalau nggak salah dia tidak menerima sinergi antara dalil akli dan nakli.
Dia hanya nakli aja. Hanya nakli aja. Nakli dia nggak mau menerima, Pak. Gimana itu pendapat itu? Berarti dia bukan aswaja. Jadi dia bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kalau aswaja pasti nakli dan akli. Karena adanya aswaja kan juga mulainya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan dia yang mengedepankan akal. Justru aswaja mengimbangi. Biar akalnya nggak kebablasan, nggak kayak sekarang multitafsir semau-maunya, dibatasilah oleh nakal ini, oleh Quran Sunnah. Akal silahkan mau menafsirkan apapun, tapi tidak boleh menyalahi Quran dan Sunnah. Itulah aswaja. Justru kalau aswaja pakai Quran Sunnah aja ya, terus bagaimana dia memahaminya, kan pakai akal. Ya, kalau ada yang mengatakan itu kan bukan aswaja berarti. Ya, gitu ya. Jadi kalau aswaja pasti double tadi. Iya, kan tadi judulnya juga jelas di sini kan tadi judulnya. Ya, tadi di awal kita tegaskan judulnya di sini. Nih, mengkombinasikan dalil nakli dan akli. Dan ini referensi dari mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah. Justru kalau aswaja harus pakai dua ini. Iya. Ini bukannya mempertentangkan ya Pak Ustadz, tapi ini kan karena keilmuan ya. Iya. Jadi aswaja khususnya yang dua imam tadi, dia memiliki pendapat bahwa dengan adanya akli dikhawatirkan tanda kutip kebablasan, seperti aliran Mu'tazilah kan gitu, Khawarij kan gitu, Nah itu yang dikhawatirkan. Cuma kalau masuk dalam koridor dalam arti akal sehat, akal waras, barangkali tidak masalah. Nah, dikhawatirkan kebablasan tadi, sehingga dia istilahnya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak berdasarkan akal, bukan berdasarkan itu kan gitu. Betul, pakai akal tapi tetap dibimbing oleh Quran dan Sunnah. Tetap dibimbing. Karena kalau enggak ya ulamanya juga nggak berani. Justru aswaja ini di tengah-tengah, tidak terlalu keras seperti Mu'tazilah yang dikit-dikit kafir. Khawarij, ya, Khawarij kan dikit-dikit kafir. Bahkan mengkafirkan Ali saat itu, mengkafirkan Muawiyah. Ya, semua dikafirkan, termasuk istri Rasul Aisyah dikafirkan. Padahal mereka semua ahli surga bisa dikafirkan. Maka aswaja meluruskan itu. Gitu ya, justru aswaja ini dia yang nanti mengkombinasikan tapi tanpa merusak. Tetap tadi dalil akalnya nanti tetap di bawah Quran dan Sunnah. Gitu ya. Tapi kalau nanti Mu'tazilah kan dia di atas. Kalau ada akal dengan Quran Sunnah bertentangan, yang benar akalnya, Quran Sunnahnya harus ngikutin. Tapi kalau aswaja enggak, akalnya harus mengikuti Quran dan Sunnah. Iya, gitu ya. Oke, kita lanjut tadi ya. Yang berikutnya, semua Nabi mengerjakan tauhid, betul. Ya, nanti di surat 21 ayat 25. Iya. Jadi kalau enggak ngajarin tauhid bukan nabi, kalau maksa jadi nabi palsu. Ya. Nanti ayatnya illa nuhi ilaihi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang pertama harus kita pahami bahwa semua rasul, semua nabi dakwahnya sama, yaitu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dakwahnya ya. Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad kecuali sama ajarannya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu yang pertama. Ya. Walaupun nanti agamanya beda-beda. Kayak misalnya Yahudi. Ini kan umat Nabi Musa. Ya, Nasoro atau Nasrani ini umat Nabi
Isa. Sama ajarannya, la ilaha illallah. Tapi yang sudah kita bahas kemarin ya, di surat 9 ayat 30 ternyata sesudah Nabi Musanya wafat atau sesudah Nabi Isanya diangkat ke langit, mereka merusak tauhidnya dengan mengatakan Uzair putra Allah kata Yahudi, dan Nasrani putra Allah, Nasrani. Isa putra Allah kata Nasrani. Ya, nih. Orang-orang Yahudi berkata Allah punya anak namanya Uzair. Ya, orang Nasrani juga sama ikut-ikutan. Al-Masih Isa bin Maryam itu putra Allah. Karena itulah Yahudi Nasrani itu keluar dari ajaran tauhid. Ya, dia menjadi orang kafir. Karena sudah mengatakan Allah punya anak, padahal konsep mengesahkan Allah adalah lam yalid walam yulad. Akhirnya nanti di surat 98 ayat 6 Yahudi Nasrani bukan masuk muslim lagi, tapi sudah masuk orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu ya, asalnya mereka bertauhid, tapi mereka menyimpang ketika nabinya wafat atau diangkat oleh Allah. Nih, sungguh orang-orang kafir dari ahli kitab. Siapa? Ya ini Yahudi Nasrani. Karena Yahudi punya kitab namanya Taurat, Nasrani punya kitab namanya Injil. Ya, jadi orang kafir ada dua, ada yang namanya ahlu kitab Yahudi Nasrani, dan ada namanya orang musyrik. Semuanya masuk neraka dan kekal di neraka. Dulu iya, yang beriman kepada Nabi Musa syahadatnya tetap dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Di zaman Nabi Isa sama, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad, anna Muhammadan Rasulullah. Ya, makanya dijaga betul nih umat Islam, biar konsep kayak ya mengesahkan Allahnya nggak salah dengan turun Al-Ikhlas tadi. Tidak hanya Allah Tuhan yang satu, tidak hanya Allahus Somad, Allah tempat bergantung meminta, tapi juga lam yalid walam yulad. Dan yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak mungkin ada yang ya bisa sama serupa dengan Allah. Gitu ya. Jadi nextnya berikutnya mereka rusak ya, karena ditinggal oleh rasulnya, entah ditinggal wafat atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka dianggap ulaikahum syarrul bariyah, sejahat-jahatnya makhluk. Karena Allah bilang Tuhan satu, dia bilang Tuhan banyak. Ya kan? Ya. Gitu ya. Sehingga turunlah nanti di surat 3 ayat 85. Apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Kata Allah, siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan pernah diterima selama-lamanya. Ini endingnya, ya. Sudah, kalau mau benar cuma satu jalannya Islam, karena yang lain sudah rusak semua. Ya, kalau masih maksa juga ya dia rugi di akhirat, karena kekal di neraka. Gitu ya. Jadi agama boleh beda namanya, walaupun sama-sama tauhid, tapi tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa mereka bertauhid terus sepeninggal Nabi mereka. Oke ya. Bagaimana konsep menzolimi Allah ya, ini karena memang nggak ngaji aja, atau mungkin keceplosan aja, ya kan? Karena ya nggak bisa.
Tidak ada yang bisa menzalimi Allah. Pertama nanti di hadisnya dikatakan juga, iya. Silakan azan. Tes. Iya, mungkin bahasanya salah kalau ya kepleset ya, bukan menzalimi, tapi mungkin bahasa yang lebih tepat tidak bersyukur. Gitu aja. Baik bersyukur atas nikmat atau bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Jadi mungkin bahasanya bukan menzalim, karena nggak mungkin. Tapi yang betul adalah kita ada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Terus ditanya, apa tuh bersyukur? Bersyukur itu artinya kita ya mengambil fasilitas yang diberikan Allah, atau bahasa lainnya adalah nikmat ya, untuk bermaksiat ya. Jadi kalau orang bersyukur kan kita mendapatkan kenikmatan untuk melakukan ketaatan.
dikasih sehat misalnya ya untuk ibadah. Tapi ada orang nggak bersyukur, apa tuh nggak bersyukur? Dikasih nikmat malah untuk maksiat, ya kan? Dikasih misalnya tunjangan jabatan malah buat main judul, judi online misalnya kan? Sekarang begitu ya. Tapi kalau dia bersyukur ya gaji yang lebih yang dia dapat justru untuk kebaikan. Ya, mungkin bahasanya kepleset, bukan menzolimi, mungkin dia tidak bersyukur, gitu ya, harusnya itu bahasanya. Karena kalau menzolimi ya nggak mungkin. Ya, ini ya kodok kodar gimana nih? Simpelnya kodok kodar itu artinya ketetapan Allah sejak zaman azali. Azal itu artinya zaman yang tanpa permulaan, ya. Atau nanti kalau pakai bahasa hadisnya itu sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, jadi qada itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita ini bakal ngapain, kita endingnya surga apa neraka, kita nanti hartanya dapatnya berapa, itu sudah ditetapkan sama Allah. Itu namanya qada, ketetapannya di zaman lalu itu. Nah, qadarnya itu adalah takdirnya, atau ketika ini kejadiannya. Ketika sudah terjadi baru namanya qadar atau takdir. Tapi ketetapannya di zaman yang lalu itu kodoknya. Makanya kita harus ya beriman kepada kodok dan qadar. Wah, kita sudah ditetapkan oleh Allah, tapi juga itu pasti terjadi. Ya, misalnya nih kita berangan-angan, seandainya Amerika tidak menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mungkin kita masih dijajah Jepang. Ya enggak. Emang kodoknya pasti itu dijatuhkan di sana, dan benar-benar ketika kejadian, yaitu itu takdirnya. Gitu ya. Seandainya Soekarno nggak diculik ke Rengas Dengklok misalnya lah. Seandainya, udah repot udah. Itu udah orang nggak percaya sama takdir namanya. Ya, kodoknya ketetapan Allah di masa lalunya, takdir atau kodarnya ketika itu terjadi. Cuma nanti ada lanjutannya, makanya nggak bisa langsung dibahas di satu season. Karena nanti kalau cuma satu season, nanti ahli maksiat akan menjadikan kodok kodar ini jadi senjata. Kenapa abang ngebegal? Takdir. Ya kan? Kenapa ngebegal? Takdir. Bukan saya, Allah yang mau katanya. Ya kan? Ya, kenapa kamu bakar rumah ini? Ya udah takdir, mau gimana lagi? Jadi ngeles semua nanti pakai takdir. Nanti kan apa efeknya? Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, ya, dengan alasan kodok kodar ini. Makanya di pembahasannya harusnya nanti agak panjang. Tapi intinya itu ya. Maksudnya itu tuh bedanya. Kalau kodok ketetapan Allahnya, qadar atau takdir ketika kejadian itu sesuai dengan kodoknya Allah. Ya, wallahu a'lam. Makanya orang yang paham kodok qadar ya dia nggak akan terlalu sedih dengan apa yang dia lewat, dan juga tidak terlalu takut dengan masa depan. Gitu kan? Waduh, ini kalau gara-gara pakai BPJS sih jadi meninggal nih misalnya kan anak saya. Coba kalau dibawa ke Singapura, masih hidup ya nggak juga. Mau dibawa kemana ke waktunya meninggal ya meninggal. Itulah kodok kodarnya Allah. Ya, nyalain BPJS lagi. Padahal dilihat dia juga nggak punya, dia nggak ngangsur lagi. Oke, kemudian azan sebagai miniatur, iya. Ya, karena tadi kan azan kita bicaranya tentang 2 kalimat syahadat dan bicara ibadah paling penting yaitu sholat. Dari awal bicaranya 2 kalimat syahadat, di tengah-tengah ada sholat, lalu dijanjikan kemenangan hayya 'alal falah, ditutup dengan takbir dan kalimat tauhid lagi. Sehingga itulah tadi bicara miniatur Islam. Karena itu tadi tauhid menjadi sangat penting, karena dalam sholat dibuka dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid juga. Dan dikuatkan bahwa tauhid itu harus ngikutin Rasul. Ya, kalau akal-akal saja malah bahaya. Makanya tetap harus ngikutin Rasul. Gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Udah ya?
Alhamdulillah. Masih 2 jam lagi Pak Haji. Masih ada 3 menit lagi barangkali ada. Ya. Oh, yang mana? Azan. Udah tadi azan, barusan tadi itu miniatur kan itu. Dibuka dengan tauhid, itu dengan tauhid, tengah-tengahnya ada azan. Kalau itu kita pegang, tauhidnya kita pegang. Kemudian ikut Rasul juga kita benar ikut Rasul. Salatnya kita jaga, kita pasti mendapatkan kemenangan dunia akhirat. Itu aja kan yang paling penting. Ya. Oke. Silakan Pak Hasan tempatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, ini saya masih tergetar-getar hati saya. Itu mengenai hubungan antara Muslim, Islam, dan 2 kalimat syahadat. Ada Nabi Allah itu Muslim, dikatakan Muslim. Apakah dia dikatakan Islam juga? Yang kedua, orang yang Islam tapi tidak mengerjakan perintah Allah, tidak menyembah Allah, apakah itu dikatakan Muslim? Bisa disebut Muslim atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak mengerjakan perintah Allah. Oke ya, Muslim itu orangnya. Orang Islam namanya Muslim. Ya, Islam itu agamanya. Jadi kalau bilang Islam berarti agama. Ya, kalau Muslim orangnya. Iman keyakinannya, mukmin orang yang beriman. Ya. Jadi Muslim orangnya, Islam agamanya. 2 kalimat syahadat ini nanti sebagai pintu gerbangnya masuk Islam. Ya, agar Islamnya diterima oleh kelompok umat Islam. Mana bukti masuk Islam? Kemarin habis ngucapin 2 kalimat syahadat tuh, ada lagi apa namanya? Sertifikatnya udah. Gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak butuh sertifikat, cuma karena zaman sekarang kan apa-apa harus pakai. Kemudian Muslim tidak mengerjakan perintah Allah. Gimana tuh? Ya tergantung yang dia tolak apa. Karena kan perintah itu ada 2. Perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Ya, kalau yang ditinggal yang sunnah nggak ada masalah. Dia sholat 5 waktu, tapi nggak sholat duha, nggak sholat tahajud, nggak tahiyatul masjid, nggak qobliyah ba'diyah, nggak masalah. Yang penting 5 waktunya jalan. Ya kan? Jangan dibalik. Taraweh rajin, tapi nggak sholat isya, salah. Ya kan? Atau tahajudnya semangat, tapi nggak sholat subuh, terbalik. Ya, karena yang paling penting wajibnya dulu, baru kemudian sunnahnya. Gitu ya. Seandainya dia juga nggak mengerjakan yang wajib, kita lihat dulu alasannya apa. Oh, dia orang pedalaman, ya, nggak pernah ada guru ngaji ke sana, boro-boro tahu sholat, dia nggak tahu apa-apa, bisa malah selamat. Nanti kita bahas bicara tentang taklif nih setelah ini. Ya, setelah ini kita bicara tentang taklif dan mukallaf. Siapa yang mukallaf, yang terkena kewajiban Islam, dan yang bukan mukallaf. Apa contoh yang bukan mukallaf? Orang gila. Orang gila nggak usah disuruh sholat, karena dia bukan mukallaf, karena akal dia nggak berfungsi. Justru orang gila pasti masuk surga tanpa hisab. Yang repot nih kita nih yang waras. Iya, mereka nggak kena hisab orang gila. Apa yang mau dihisab? Malah aman. Malah kita bully. Justru kita yang harusnya yang bermasalah kan. Orang gila nggak mungkin. Ada lagi yang lain, gitu ya. Maka nanti itu pentingnya kenapa kita belajar tentang mukallaf, mana yang dia kena kewajiban, mana yang tidak. Wallahu a'lam. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.